1991. Pada tahun 1987, Wilbur pindah ke Boulder, Colorado, tempat dia mengerjakan kriptologi kosmos dan mengawasi pekerjaan Integral Institute. Wilbur sekarang tinggal di Denver, Colorado. Di 2012, Wilbur bergabung dengan Dewan Penasehat dari Organisasi Kebijakan Simultan Internasional yang bertujuan untuk mengakhiri kebuntuan biasa dalam menanggulangi isu-isu global melalui kebijakan simultan internasional. Ethos spirituality atau agama timur merujuk pada agama yang berasal dari dunia timur, India, Cina, Jepang, dan Asia Tenggara, dan cenderung memiliki ketidaksamaan dengan agama Barat. Tradisi keagamaan Asia Timur dan India serta agama asli animisme juga termasuk dalam agama timur. Tahun 1960-an yang merupakan era psikodelik yang dimungkinkan terjadinya perubahan kesadaran seseorang dengan menggunakan media tertentu seperti obat, seni, aktivitas spiritual, dan lain-lain. Kemudian, Ken Wilber tertarik dengan Eastern Spirituality dan membaca buku Tao Te Ching karya Lao Tzu. Ken Wilber kemudian mengalami konversi agama. Dia merasa bahwa ia menemukan sesuatu yang baru. Wilber menghabiskan waktunya berjam-jam demi mempelajari filsafat timur, agama, psikologi, dan metafisik. Kemudian ia mulai mempraktikkan Zen meditation dan mempelajari berbagai bentuk terapi. Wilber selalu bermeditasi selama 3 jam dalam sehari. Ternyata upaya itu bukan hanya sekedar mengatasi kegelisahan intelektualnya, tapi juga mengatasi kekosongan eksistensinya. Teori integral, yaitu teori yang diusulkan oleh Wilber karena dinilai dapat menjelaskan spektrum kesadaran manusia. Teori integral berasal dari kegelisahan Wilber terhadap banyaknya teori pendekatan yang menjelaskan kesadaran yang terkadang saling bertentangan. Menurut teori integral Wilber pada tahun 1997, terdapat 4 perspektif dalam memahami dan menjelaskan suatu realitas, way of being, termasuk dalam memahami manusia, yaitu individual interior, subjektif dan intensional. Kedua, kolektif interior, intersubjektif atau budaya. Ketiga, individual exterior, objektif atau behavioral. Dan yang terakhir, kolektif eksterior, interobjektif dan sistem sosial. Yang terakhir adalah the power of forgiveness, kekuatan pengampunan. Memaafkan berarti melepaskan penderitaan masa lalu dan bersedia untuk terus maju dengan potensi yang jauh lebih besar untuk kebebasan batin. Pengampunan mengubah kemarahan dan luka menjadi penyembuh dan kedamaian. Pengampunan juga membantu Anda untuk mengatasi perasaan depresi, kecemasan, dan amarah serta konflik pribadi dan hubungan.